Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel Deplok Geduk. Semoga pertemuan kali ini memberi manfaat yang begitu banyak kepada kita semua. Nah, pada kali ini Deplok Geduk mengajak teman-teman sekalian untuk jalan-jalan di Tegalrejo. Kita akan bersama-sama menyaksikan pasar malam, di mana kegiatan ini dilaksanakan di pertigaan Tegalrejo atau di terminal Tegalrejo. Namun sebelum dilanjut, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, dan kepada teman-teman yang baru saja mengklik channel Deplok Geduk, saya ucapkan terima kasih. Salam perkenalannya. Perlu kami sampaikan bahwa dalam beberapa hari ini dan ke depan nih di Tegalrejo banyak acara yang diselenggarakan. Ada pasar malam, ada UMKM, dan juga ada wayang kulit. Dan jangan lupa sebentar lagi, kalau tidak salah hari Jumat itu ada kegiatan karnaval, tepatnya tanggal 3 Maret ya. Saya tanya-tanya sebagian warga bahwa kegiatan karnaval akan dilaksanakan malam hari. Nah, sebelum dilanjut, ini saya menemui 3 cewek yang sedang duduk-duduk. Kayaknya ini juga sedang makan entah makan mie ayam atau bakso. Oke, mari kita samperi ketiga cewek tersebut. Hai, udah makan apa gue? Mbak santri mboten? Mboten. Oh, mriki mawon. Ayo Mbak, nonton karnaval. Nonton apa? Nonton pasar malam. Mbak siapa Mbak? Isna. Oh, Mbak Isna. Si Kai? Sabrina. Ya Mbak. Oke Mbak Isna, matur suwun. Mari teman-teman, kita lanjut ke pasar malam, karena tadi mbak-mbaknya tadi kayaknya malu-malu untuk menjawab. Bahkan kedua cewek pun tidak memandang kamera ya, mungkin karena saking cakepnya yang ambil video. Intermezzo saja, intermezzo ya, jadi mereka malu-malu. Oke, kita berhati-hati. Ini teman saya ini dari channel Sastro 03, channel Sastro 03 ya, ini bisa dilihat ya. Oke, mari kita menyeberang. Perlu hati-hati karena pada malam hari ini cuaca sangat cerah ya, walaupun tadi itu agak sedikit diguyur hujan ya, tapi pada malam hari ini cukup cerah. Ini tampak banyak para pengunjung, baik dari warga sekitar ataupun para santri dari pondok pesantren yang saya kenal itu API ya, Asrama Perguruan Islam. Oke, mari kita masuk ke arena pasar malam. Sahabat-sahabat Deplok Geduk, seperti biasanya ya, kalau kita berada di pasar malam itu tidak lepas dari satu ya yang berjualan, istilahnya UMKM yang disediakan lapak per lapak. Terus ada juga ini arum manis, itu yang senantiasa pasti ada di setiap kegiatan pasar malam. Juga ada
melukis atau mewarnai dalam gabos itu pasti ada. Terus juga loncat-loncat itu yang kita kenal dengan tampolin ya. Tampolin, kalau yang tampolin yang pakai berbentuk lingkaran itu tampolin. Juga ada komedi putar, juga ada apa itu ya yang roda besar itu itu yang kelihatan ada lampu-lampunya, itu saya kurang tahu apa namanya, apa itu roda putar atau apa itu. Nah inilah kebiasaan yang senantiasa ada di pasar malam. Juga pernak-pernik yang lain, misalnya jualan lato-lato ada, juga balon yang kelap-kelip juga ada. Itu ya yang ada di kebiasaan pasar malam. Ada juga bakar jagung. Wah, itu nikmat itu ya, apalagi pas cuaca mungkin agak gerimis-gerimis sedikit, terus kita beli bakar jagung. Wah, ini tambah mantap ya kalau di pasar malam. Juga ada kereta-keretaan yang tentunya ini untuk kalangan anak kecil ya. Jadi ini pasar malam ini memang kesannya itu agar anak-anak kecil, anak-anak kita yang masih di bawah umur itu merasa kebahagiaan. Oke teman-teman semuanya, coba kita akan beralih lokasi yang ada di sebelah utara. Di sana juga ada kegiatan pasar malam. Nah ini bisa dilihat para pengunjung yang hadir pada malam ini sungguh-sungguh ya, bisa dibilang lumayan lah. Di sana tampak ada anjungan apa tuh, komedi putar dan kapal yang biasanya terdengar ada suara bagian trompet yang menggelegar. Bisa kita lihat ini penjual baju dan celana ya. Selamat malam, masih sukses selalu. Nah ini bisa dilihat salah satu arena komedi putar yang tentunya ini sangat membahagiakan bagi putra putri kita ya. Mungkin kalau kita belum pernah ya menaiki hal seperti ini waktu kecil, atau para sahabat-sahabat The Blog Geduk dulu pernah naik komedi putar ini, pasti asik. Dan ini salah satu juga anjungan untuk kereta-keretaan, kereta mini. Nah ini kalau zaman sekarang kan tren daripada pasar malam itu seakan-akan berkelanjutan terus ya. Di sini bubar, nanti di sebelah sana sudah ada pasar malam. Yang di sana bubar, di sebelah sana ada lagi. Ya, selamat malam Mas. Oke, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa channel The Blog Geduk ya Mas ya. Silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Mantap. Oke. Ini masih tadi penjual celana. Sahabat-sahabat semuanya, silahkan sambil menikmati video, jangan lupa kopinya diserutut dulu, ya mungkin ditemani dengan tahu susur ataupun kacang ataupun lemet ataupun ya pudel juga bisa. Nah, perlu kita ketahui bahwa pasar malam ini rupanya mirip dengan pasar tradisional, namun pasar malam sudah identik dengan sebuah festival ataupun fair ya, dimana di dalam pasar malam itu terdapat beberapa wahana yang boleh dibilang 70-80% diperuntukkan anak-anak, seperti ada komedi putar, biang lala,
dan juga ada kereta mini. Dan bisa kita lihat tadi bahwa di dalam pasar malam juga ada cemilan-cemilan yang diperdagangkan. Ada es krim, roti bakar, burger, dan gulati, bahkan ada sosis bakar. Juga ada mainan-mainan seperti kapal-kapalan. Nah, kalau zaman sekarang itu yang namanya pasar malam itu sudah menjadi arena yang sangat-sangat menguntungkan secara ekonomi. Dengan pasar malam ini tentunya banyak mengumpulkan rupiah bagi yang ikut terlibat di dalamnya. Dengan cara menjual makanan dan minuman, pernak-pernik hiasan dan mainan, juga tentunya jasa parkir. Nah, kali ini kita akan menyaksikan salah satu permainan anak-anak, yakni loncat-loncat. Nah, ini kalau kita kenal ini namanya trampolin ya. Biasanya kalau trampolin itu bentuknya lingkaran, tapi ini karena ada di wahana pasar malam tentunya membutuhkan lokasi yang cukup lebar. Nah, dari segi kesehatan, apa sih manfaat daripada kegiatan trampolin ini? Apakah hanya mungkin kita melihat anak-anak berloncat-loncatan dengan senangnya, ataupun berloncat-loncatan dengan mengeluarkan keringat semata? Ternyata para sahabat sekalian bahwa kegiatan trampolin ini sangat-sangat bermanfaat bagi anak-anak. Yang dapat kita ketahui bahwa kegiatan loncat-loncat di trampolin ini akan meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan keterampilan motorik yang lebih baik. Di samping itu juga akan memperkuat otot dan tulang hingga menurunkan berat badan bagi yang melaksanakan kegiatan trampolin ini. Nah, ada manfaat yang lain daripada loncat-loncat di trampolin ini. Mau tahu? 1. Membangun kekuatan. 2. Meningkatkan kepadatan tulang. 4. Memperbaiki keseimbangan tubuh. 5. Baik untuk jantung, meredakan stres, membantu penurunan berat badan. Nah, itulah sebagian manfaat kalau anak-anak kita bermain trampolin. Jadi monggo, kalau pas ada kegiatan pasar murah, silahkan anak-anak kalau main trampolin langsung saja diiyakan, jangan ditunda-tunda. Ini bukan ikan toh mas, deplok itu? Ya tentunya tidak, ini kan demi kesehatan anak-anak kita, gitu loh. Mas, deplok itu ada lagi nggak manfaat yang kita ambil dari pasar malam ini kalau kita mengajak anak-anak kita? Ya tentunya ada dong, tapi sabar ya, saya tak cari contekan dulu. Ya saya juga orang tidak pandai kok, cuma bisa membaca, tapi insya Allah akan bermanfaat, oke? Ayo mas deplok itu cepet dong, apa manfaat yang lain? Oke, ini pernah kan kamu melihat anak-anak yang mewarnai di gabus? Ini ada manfaatnya ini, perhatikan. Mewarnai ini kelihatannya sepele ya bagi orang-orang yang sudah dewasa, tapi bagi anak-anak yang duduk di TK ataupun di SD itu sangat bermanfaat. Mewarnai dipercaya dapat menumbuhkan semangat kreativitas, merangsang kreativitas anak, dan sebagai bentuk apresiasi terhadap visual. Bisa membedakan warna merah, biru, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, ya, jadi bisa membeda-bedakan warna. Dan juga mewarnai dapat memicu daya imajinasi dan menginspirasi anak-anak untuk bertukar pikiran, dan bisa untuk belajar memikirkan ide-ide yang baru, tentunya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nah, inilah yang perlu diketahui oleh kita semua, bahwa ternyata mewarnai
tidak asal mewarnai, itu mengandung suatu daya imajinasi tersendiri. Ya monggo bagi bapak-bapak, ibu-ibu ataupun teman-teman Deplok Geduk yang mempunyai anak-anak katakanlah balita, silahkan luangkan waktu untuk anak-anak kita untuk belajar mewarnai. Ingat, tidak harus di pasar malam, di rumah pun harus kita sediakan alat-alat peraga untuk kegiatan anak-anak kita. Oh, jadi tahu saya Mas Deplok Geduk. Tapi ngomong-ngomong Mas Deplok Geduk, ini perut kok sudah keroncongan. Yuk kita cari cemilan atau makanan. Mau dong digratis. Oke, tidak masalah. Tapi ingat, kalau beli jangan banyak-banyak ya. Tuh, lihat seperti Mbak E itu. Belinya juga nggak banyak. Kamu juga jangan banyak-banyak ya. Ingat, ini nanti juga beli buat bensin. Setelah ini kita keluar, terus saya juga mau makan. Tapi ngomong-ngomong, kamu tahu tidak sejarah daripada pasar malam? Ya nggak tahu toh Mas Deplok Geduk. Tolong dong diceritain sejarahnya. Oke, nanti sambil kita keluar dari pasar malam ini, nanti saya akan cerita dan mencari makanan buat saya. Oke? Lihat yang di depan kamu itu, tahu tidak itu namanya apa? Nggak tahu Mas Deplok Geduk. Nah, itu namanya delman. Nek wong Jawa ngarani dokar. Itu makanya belajar ya. Iya Mas Deplok Geduk. Tapi tadi itu katanya mau cerita tentang sejarah pasar malam. Mas, ayo cerita. Sorry. Itu baru lihat itulah. Mas Deplok Geduk itu. Ayo dong cerita. Oke, saya tak cerita ya. Bab sejarah daripada pasar malam. Dengarkan dulu. Tapi ingat ya bahwa sejarah pasar malam ini banyak versinya. Namun satu saja yang akan kami sampaikan. Pasar malam ini pada mulanya bermula sekitar tahun 581 sampai dengan 618. Itu pada zaman dinasti Sui di Tiongkok sana ya, Sui Chao. Pada zaman tersebut pasar malam diadakan oleh diatur secara ketat oleh kekaisaran. Pasar malam pertama tercatat di Chang'an. Wah, ini saya kalau bahasa sana ya mohon maaf kalau salah ya. Yang merupakan kota terbesar pada zaman tersebut. Nah, pasar malam yang diadakan di Chang'an tersebut kemudian meluas ke berbagai kota besar lainnya. Ya, seperti Kaifeng, Laoyang, dan Yangzhou. Sekali lagi mohon maaf kalau saya salah. Sampai pada tahun 965 pada zaman dinasti Song, kekaisaran menghapus larangan berdagang setelah tengah malam. Di Kaifeng muncul pasar malam yang diadakan sampai pagi hari. Pada malam seperti itu dikenal dengan istilah pasar hantu. Kebiasaan ini kemudian membudaya dan menyebar ke kota-kota lainnya di Tiongkok. Nah, itulah sedikit saja yang saya sampaikan ya. Jadi permulaannya itu pada dinasti Sui Chao ya. Itu sejarah singkat adanya pasar malam. Kalau di Indonesia gimana? Wah, lain kali aja dah. Nanti kalau ada pasar malam lagi saya ceritakan ya. Tapi sekarang kita beli bakso dulu. Di mana, Mas?
Jangan lupa kalau beli bakso silahkan mampir di Bakso Ijo yang ada di kawasan Tegalrejo. Ayo, pasti dijamin maknyus ya, ramah, yang jualan ramah, cantik, dan yang satunya itu yang pakai jilbab hitam itu, wah gaul sekali itu. Oke, yuk kita mampir di Bakso Ijo. Mas, tapi ya pamitlah sama teman-teman channel Deblok Geduk. Oke teman-teman semuanya, tadi saya disuruh teman saya untuk berpamitan ya. Sekian dulu, saya mengajak teman-teman berjalan-jalan di kawasan Tegalrejo untuk menikmati pasar malam yang sangat meriah ini. Monggo kepada teman-teman yang belum mampir ke Tegalrejo untuk menikmati suasana dalam rangka kegiatan apa ya tadi ya, Pawitan Budaya Adat yang ke-45 ini. Silahkan sekali-kali mampir di Tegalrejo. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan ataupun dalam apa ya, mengucapkan bahasa-bahasa yang dari negara lain saya kurang fasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sebelum saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim, tetap ikuti Deblok Geduk dalam jajah desa Melangkori di desa lain atau di daerah lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.